Tapi kenapa sekarang kamu menjauhi aku? Kenapa tidak lagi kau gandeng tanganku? Kenapa sudah pasang berjarak dengan Tuhan? Tuhan ada di depan, kita sekarang berada 10 langkah di belakang. Udah gak sungguh-sungguh ikut Yesus. Yang penting pokoknya Yesus kelihatan lah, aku masih Kristen gitu. Tapi sudah tidak lagi mengejar Tuhan. Memang Tuhan gak lari sih, Tuhan gak pergi kemana-mana, kenapa harus dikejar? Dalam hadirat Allah. Dan mereka yang baru bergabung juga belum ikut saat teduh untuk waktu yang lama. Engkau semakin memperdalam cinta kasih mereka kepada Tuhan. Urapi Tuhan sehingga lewat mulut, lidah, bibir hamba, seolah-olah setiap keluarga saat teduh merasa Tuhan bicara secara langsung kepadanya. Oleh karena itu sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya merasakan sebelum kita saat teduh bersama hari ini bahwa ada sebagian kita yang kehilangan kasih mula-mula. Ada juga yang sudah lama gak ikut saat teduh bersama, bukan karena terlalu sibuk, tapi sekarang sudah kurang bergairah untuk doa-doa seperti zaman pandemi gitu ketika kita putus asa. Gak apa-apa, tidak ada penghakiman dalam Tuhan dan bukan sebuah keharusan, sebuah acara program, tetapi kalau sama Tuhan Yesusnya, hatimu jangan berubah. Mari kita sama-sama buka firman ya. Hari ini saya akan ajarkan, kasih judul begini, bahaya kehilangan kasih mula-mula. Saya nanti akan tunjukkan bahayanya apa. Jikalau Anda kehilangan gairah hidup, cepat lambat Anda juga akan mulai luntur semua sukacitamu dalam Tuhan. Kalau Anda kehilangan gairah, berikutnya yang hilang adalah tujuan. Kita jadi orang yang gagal fokus dan sudah tidak bisa konsentrasi. Apapun yang kita kerjakan sudah tidak single-minded. Pikirannya udah gak ke sana. Karena hatinya gak bergairah. Sehingga nanti itu akan mempengaruhi juga performa kita. Bukan hanya pelayanan, pekerjaan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan. Bermula dari ketika kita sudah mulai kehilangan semangat. Akhirnya segala sesuatu tidak kita persiapkan. Udah gak dipikirin begitu. Udah tidak diprioritaskan. Hati-hati ya. Semua kemerosotan, semua yang melorot dari tempat semula, itu terjadinya pelan-pelan. Coba kita akan melihat satu cerita. Ini surat Yohanes kepada salah satu gereja. Tuhan suruh dia menulis wahyu. Surat ini adalah kepada satu gereja yang ternama zaman dulu, yaitu gereja Efesus. Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat per ayat saya bahas. Nanti saya berhenti dari waktu ke waktu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Gereja Efesus adalah gereja yang sangat luar biasa, jemaatnya berapi-api. Apalagi awal mula ketika dirintis oleh Rasul Paulus. Mereka itu mengalami kepenuhan Roh Kudus dan karunia demi karunia. Mereka sungguh-sungguh jalan dengan Kristus. Tidak heran di ayat pertama Tuhan nostalgia. Mengingatkan mereka bahwa Dialah yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh kaki dian emas ini adalah 7 gereja. Tuhan yang berjalan dengan kita. Kalau kita itu mengasihi Tuhan, jalan kita dengan Tuhan itu akan akrab. Tuhan ingatkan mereka, jemaat, dulu kalian tuh jalan sama aku loh. Tuhan tuh ingatkan para hamba-hamba Tuhan di Efesus yang sekarang sudah kehilangan kasih mula-mula. Dulu kalian semua itu akrab dengan saya, bersekutu erat dengan Tuhan. Dekat itu, sering bicara kepada Tuhan. Sekarang lebih banyak bicara tentang Tuhan. Lebih sedikit bicara kepada Tuhannya. Lebih banyak cerita tentang Tuhan kepada sesama. Tapi berbincang-bincang dengan Tuhan sendirian di ruang doa sudah semakin jarang. Tuhan ingatkan mereka, aku masih Tuhan yang sama yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas.
Aku adalah Yesus yang sama yang jalan dengan jemaat. Tapi kenapa sekarang kamu menjauhi aku? Kenapa tidak lagi kau gandeng tanganku? Kenapa sudah pasang jarak, berjarak dengan Tuhan? Tuhan ada di depan. Kita sekarang berada 10 langkah di belakang. Udah gak sungguh-sungguh ikut Yesus. Yang penting pokoknya Yesus kelihatan lah, aku masih Kristen gitu. Tapi sudah tidak lagi mengejar Tuhan. Memang Tuhan gak lari sih, Tuhan gak pergi kemana-mana, kenapa harus dikejar. Mengejar itu artinya seperti orang kalau pacaran gitu, itu kan dekat ya, padahal banyak sekali space. Tapi mereka itu selalu dempet-dempet. Kenapa kamu gak begitu lagi dengan aku, kata Tuhan Yesus. Aku tetap adalah juru selamat yang berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas. Apakah engkau sudah tidak butuh firman-Ku? Sekarang lewat telepon aja boleh, jawabannya singkat. Kalau dulu harus tatap mata, harus muka dengan muka. Sekarang titip doa, doakan aku ya. Tapi dia sendiri gak mau masuk ke hadirat Allah. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya enggak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 2, Yesus mengakui bahwa pelayanan mereka masih bagus. Nah celakanya kan begini, waktu kita kehilangan kasih mula-mula, skillnya masih ada. Justru di level mahir itu saat yang berbahaya untuk kita kehilangan kasih mula-mula. Ketika seseorang belum bisa apa-apa, dia bergantung dengan Tuhan. Ketika dia masih pas-pasan imannya, dia cari Tuhan. Ketika dia belum bagus ministrinya, belum besar, maka dia betul-betul ngotot gitu kalau berdoa minta dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi ketika pekerjaannya mulai baik, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Waktu kita mulai mahir, lama-lama jadi profesional, jadi biasa. Misalnya yang pintar khotbah, gampang, sudah tahu bagaimana menyusun sebuah pesan. Poin-poinnya sudah disiapkan. Tapi kamu kehilangan kasih mula-mula. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu pelayananmu masih baik. Dan tetap memuliakan Tuhan. Celakanya kan begitu. Ini yang saya sebut sebagai Kristen yang sudah expert. Orang Kristen yang sudah mahir. Tapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan gak hanya lihat ministry. Dan kadang-kadang kita juga yang bekerja di marketplace, kita kira pokoknya kita memberi persembahan sama Tuhan, semacam sogoan. Tuhan sih gak kepingin itu. Sebab Tuhan tidak membutuhkan uangmu dan uangku. Tuhan bisa gerakkan orang lain. Tuhan yang bisa memakai keledai di perjanjian lama, Tuhan juga bisa memakai orang siapapun juga, orang jahat sekalipun, untuk membangun, untuk mendanai kerajaan sorga. Tuhan bisa memindahkan harta orang fasik ke orang benar kok. Harta bangsa-bangsa, harta tersembunyi dari pulau-pulau dipindah. Bukan itu iya, itu berkenan kepada Allah kalau dipersembahkan secara tulus. Jadi kalau kita teruskan sesuatu dari hati yang tulus pada Yesus, itu diterima sebagai persembahan yang harum. Tapi yang Tuhan inginkan adalah Anda, you. Kita kira pokoknya begini, gak apa-apa. Pokoknya sekarang aku jadi orang Kristen biasa-biasa. Aku tahu persembahanmu. Aku tahu talenta yang kamu persembahkan. Aku tahu programmu, aku tahu ini itu. Aku tahu kamu masih Kristen, kamu masih sumbangsi. Kamu tetap kontribusi. Tapi ini yang menjadi keluhan Tuhan. Namun nak, kamu tidak segenap hati. Because only I can see. Karena Tuhan yang melihat hati, hanya Tuhan yang bisa melihat itu. Kamu tidak sungguh-sungguh lagi seperti dulu. Tuhan itu seperti, kenapa ya? Kenapa kamu bosan sama aku? Apakah aku itu membosankan? Apakah aku itu memberatkan kamu? Perjanjian lama ada itu keluhan Tuhan. Seorang nabi mencatatnya. Apakah aku itu membebani kamu dengan korban-korban yang kusuruh kamu berikan? Tidak, kamu tidak memberikan persembahan korban bakaran, tapi kamu berati aku dengan dosamu. Kasih mula-mula. Bahkan mereka bisa mencobai orang-orang yang ngaku-ngaku dirinya sebagai rasul. Discernment-nya ada, hikmatnya masih di sana.
pengetahuan apalagi malah bertambah. Tapi hatinya udah jauh sih. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena nama aku, ayat 3, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, ayat 4, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian, garis bawah, Tuhan berkata but dengan but huruf besar, tetapi. Tuhan berkata tapi, aku tahu, I know. Tapi gimana pun juga gak bisa disangkali, aku yang maha tahu bisa melihat hatimu. Kamu gak cinta aku, kamu lakukan itu dengan motivasi yang berbeda sekarang. Misalnya kalau kita sudah kurang melayani, atau kita kurang setor muka misalnya, atau kita tidak berbuat baik gitu, nanti orang lain mikir apa? Jadi kita lebih peduli dengan apa kata dunia. Apa yang dulu bermula dari kesungguhan dan air mata, sekarang menjadi showmanship atau menjadi menjadi pencitraan. Di mata manusia gak ada bedanya, tetap pelayanan, tetap doa. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bisa melihat motivasi, Tuhan bisa memisah-misahkan. Mata Tuhan itu lebih tajam dari MRI, dari mesin scan itu, scan body. Namun demikian itu adalah keluhan Tuhan. Tapi aku mencela engkau. Kata mencela di sini bukan menghukum. Kata mencela di sini artinya aku mengeluhkan. Seperti seorang kekasih mengeluhkan pasangannya yang udah kurang cinta. Dia berkata, come on honey, you don't love me like you used to. Kamu sudah tidak mencintai aku, tidak sayang sama aku seperti dulu. Itu keluhan seorang kekasih dan itu bisa divalidasi. Kalau Anda mau tahu apakah Anda mencintai pasangan Anda, tanya pasangan Anda, dia rasa dicinta nggak? Kalau Anda mau tahu apakah Anda mengasihi Tuhan, jangan tanya diri sendiri, karena kita bisa ngaku-ngaku. Manusia itu tukang ngaku soalnya. Kita harus tanya sama Tuhan, apakah dia merasa kita kasihi? Namun demikian aku mencela engkau seperti seorang kekasih yang mengeluh, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Coba lihat ya, engkau telah meninggalkan. Jadi kasih mula-mula itu tidak hilang. Hilang itu lenyap, meninggalkan itu sengaja. Ada kesengajaan di dalamnya. Misalnya, ini gadget, biasanya saya bacakan kesaksian. Saya tinggalkan di sini, nanti kalau saya keluar rumah dari sini, saya pergi, saya tahu saya tinggalkan di mana tadi. Namun demikian, semua yang berharga tidak akan Anda tinggalkan. Jarang saya lihat orang sengaja tinggalkan a stack of cash atau satu box uang cash gitu ditaruh di meja, misalnya di restoran, dia pergi ke toilet sebentar atau cuci tangan, itu bisa raib, bisa lenyap. Nggak mungkin lah, apa yang berharga pasti kau bawa. Tapi sesuatu yang sengaja kau tinggalkan, satu, berarti kurang berharga. Dua, pasti ada ingat tadi ditinggalkan di mana. Tiga, namun demikian tidak menjadi pikiran. Karena toh ada tidak ada nggak apa-apa. Ya. Misalnya kalau Anda meninggalkan tisu, masa dipikirin sehari? Enggak lah ya. Dia di situ mau dibuang, mau diambil orang, disapu atau terbang kena angin, nggak apa-apa. Tisunya masih bersih sih, nggak masalah. Aku bisa dapat lagi. Jadi kata meninggalkan di sini itu dalam sekali artinya. Artinya kasih mula-mula itu nggak tiba-tiba lenyap, tiba-tiba orang itu kering rohani, enggak sih. Ada sesuatu yang dia tinggalkan, yang dulu dia lakukan. Dan itu kesengajaan, meskipun dia tidak melakukannya dengan tujuan meninggalkan Tuhan, tapi dia mulai kendor di sana. Biasanya apa dulu tandanya orang yang hilang kasih mula-mula? Kehidupan doanya berubah. Yang namanya kasih mula-mula itu hilangnya gradually atau secara pelan-pelan. Erosi itu nggak langsung, itu namanya gempa bumi. Erosi itu perlahan-lahan, lalu longsorlah dia. Kasih mula-mula itu we are losing our first love gradually, bahasa Inggrisnya, atau step by step. Selalu gitu, dan selalu kasih mula-mula itu hilang di dalam dulu sebelum nampak di luar. Misalnya kehidupan doa kita mulai kompromi. Dulu kita rajin cari Tuhan. Kita doa bukan supaya kita masuk surga, kita doa karena kita merindukannya. Waktu kita baca Alkitab karena kita kepingin dengar suara Allah. Karena ini kan
Kan ini adalah surat cintanya, perjanjian baru, perjanjian lama. Tapi waktu itu mulai digeser, lama-lama nanti akan kelihatan di dalam aktivitasnya. Apa yang terjadi di alam rohani, apa yang digeser di situ akan lambat laun, pasti lambat laun, cepat lambat, pasti akan ada sesuatu yang bergeser di alam nyata. Misalnya, saya mulai bolong-bolong berdoa. Saya sudah tidak prioritaskan bertemu dengan Tuhan. Saya lebih banyak bergaul dengan kawan-kawan. Itu pun berkat dari Allah. Tapi ketika berkat sudah menggantikan sang pemberi berkat dalam hidup saya lebih menikmati berkatnya daripada the source atau sumber berkat itu sendiri. Waktu yang ada pun untuk dia pun kukorbankan demi supaya saya bersenang-senang dengan rekan-rekan. Misalnya, kalau saya mulai menggeser sesuatu yang antara saya dengan Tuhan di hidup saya, cepat lambat mungkin akan kelihatan. Contohnya, nanti waktu di gereja kita dengar firman, dulu kita itu mencatat, karena kita sungguh-sungguh haus. Tapi waktu akarnya bermasalah, kehidupan doa pribadi kita sudah bergoncang, sudah bergeser dan bergoyang. Coba lihat ya, sekarang kita dengar firman juga sudah nggak konsentrasi, malah justru terus lihat jamnya, kapan selesai ini? Apa yang terjadi di dalammu, cepat lambat akan manifestasi. Pasti akan manifestasi keluar. Kalau dulu memuji Tuhan itu bisa sampai nangis, bukan berarti kita kalau nyanyi itu harus sampai nangis-nangis, yang nggak tentu, setiap orang ekspresinya beda. Tapi sekarang, setiap kali kita memuji sudah hambar. Dan setiap kali kita menerima pesan Tuhan, kalau dulu kita semua telan, lalu kita berusaha terapkan, ngerti nggak ngerti, sekarang kita kritiki satu persatu. Kita salah fokusnya bukan pada pesan Tuhan, pada pembicaranya. Lihat ya, ketika sesuatu di dalammu bergeser, akan ada manifestasinya. Kalau itu hanya sampai taraf di gereja aja kita berubah, respon hati, reaksi, masih nggak apa-apa. Nggak berhenti di sana. Itu akan diteruskan. Lama-lama, roh duniawi mulai menguasai. Kalau kita sudah lost sama Tuhan, ini kan harus diisi dengan sesuatu. Pasti kalau dunia jiwa dan dunia roh sudah tidak lagi menjadi segala-galanya, kita pasti kedagingan dan mengisinya dengan sesuatu yang memuaskan hawa nafsu. 100% itu. Ketika kasih itu mulai berkurang, saya yakin dosa akan mengisi dan bertambah. Nggak bisa nggak. Kita nggak bisa melayani dua Tuhan. Ketika kita tinggalkan satu Tuhan, Tuhan yang lainnya tidak diundang, pasti akan masuk dalam hidupmu. Makanya kehilangan kasih mula-mula itu lebih bahaya daripada yang kita kira. Terjadinya pelan-pelan. Tapi sekali kita merosot, susah lagi merangkak. Susah lagi kita itu untuk mendaki. Tahu-tahu kita sudah berada di bawah. Kita sudah jatuh. Dan ketika kita sadari, hidup kita sudah diisi dengan berbagai macam sampah. Awal mulanya sih nggak ada niat dosa. Tapi karena kehilangan kasih mula-mula, kita nggak berdaya terhadap dosa. Sehingga mau nggak mau dosa bertambah-tambah. Ginilah kalkulasi atau matematika. Tuhan berkurang, setan bertambah. Tuhan bertambah, dosa berkurang dalam hidupmu. Udah pasti itu. Namun demikian aku mencela engkau, ayat 4, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wow. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Di ayat 5 dikatakan, Tuhan berkata gini, sadari betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Kapan kita jatuh? Orang itu jatuh ketika dia berbuat dosa. Betul ya? Misalnya dia selingkuh. Kapan dia selingkuh? Bulan lalu. Tapi saya nggak yakin dia mulai berdosa itu bulan lalu. Dia pasti merintis jalannya menuju selingkuh. Teman tapi mesra dulu. Tapi sebelum itu bahkan lebih purbakala, lebih primitif lagi adalah dia meninggalkan Tuhan di hati suatu hari dulu.
Jadi bisa jadi jatuhnya bulan lalu, dia selingkuh. Tapi 3 tahun terakhir ini dia sudah hidup di luar kasih, bukan di luar, dia sudah mulai kehilangan kasih mula-mulanya. Anda bisa baca trennya, ketika orang mulai kehilangan kasih mula-mula, komplikasinya itu entah apa, tergantung 7 roh lebih jahat nanti akan tuntun kemana. Sebagian ke perselingkuhan, ada yang ke kepahitan, ada yang menjadi materialistis, ada juga yang berakhir dalam kemunafikan, kekerasan, atau kehilangan makna hidup, lalu stres sendiri, sampai depresi. Tapi sebenarnya Anda tidak bisa tentukan bahwa orang itu jatuh saat dia jatuh. Tapi orang itu sudah jatuh sebelum dia jatuh. Paham ya? Coba renungkan. Orang itu sudah jatuh sebelum dia jatuh bulan lalu. Sebenarnya di mata Tuhan, Tuhan tahu dia sudah jatuh 3 tahun yang lalu. Ketika apa? Ketika dia mulai menggeser Tuhan dan perkara-perkara Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia mulai kehilangan kasih mula-mula 3 tahun silam. Dia belum jatuh, belum berani melangkah ke situ, belum sampai murtad, belum tega meninggalkan Tuhan. Tetapi kasih mula-mulanya sudah menunjukkan grafik ke bawah. Tinggal tunggu waktu, karena itu adalah bom waktu. Memang dia jatuhnya bulan lalu, jatuh sungguhan. Tapi dia jatuh di dalam hatinya, dalam hubungannya dengan Tuhan, sudah 3 tahun sebelumnya. Semoga ilustrasi ini atau memberi Anda gambaran bahwa kehilangan kasih mula-mula itu lebih beresiko daripada yang kita kira. Karena kasih mula-mula bukan feeling, tapi komitmen kepada Tuhan. Yang datang dengan semua feeling yang berbeda-beda. Komitmen dengan Tuhan itu suka duka. Jadi sekarang masuk akal waktu kita baca ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan bukan berkata, kamu akan jatuh loh ya. Tidak. Baca lagi, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah. Past tense, sudah lalu. Tuhan berkata, kamu sudah jatuh. Padahal gereja Efesus di ayat 2 masih pelayanan, masih bisa menguji rasul palsu, masih bisa menderita oleh karena namaku, masih bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa mengenal lelah. Tapi hatinya sudah gak passionate, udah gak bergairah. Ada loh orang yang kehilangan gairah dalam pekerjaannya. Sadarkah Anda? Dia masih bekerja. Dia masih semua jalankan tugas-tugasnya, job deskripsinya dipenuhkan. Bahkan yang namanya assignment tugas-tugasnya itu tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Tapi dia sudah kehilangan passion di situ. Sudah kehilangan gairah. Saya berdoa supaya Anda menemukan gairah hidup Anda lagi. Bukan hanya dalam doa, dalam kerja, dalam keluarga Anda, dalam setiap tugas Anda sehari-hari. Saya berdoa supaya Anda menemukan gairah hidup Anda lagi di dalam Tuhan, dalam semua hal tersebut yang barusan saya sebutkan. Tuhan berkata, kamu telah jatuh, bukan akan. Kalau kamu tidak segera kembali kepada kasih mula-mula, cepat lambat kamu jatuh sungguhan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan tidak mengatakan, tidak berbicara kepada mereka seolah-olah, ups, kilaf, aduh, gak tahu di mana aku kehilangan kasih mula-mula itu. Mereka tidak kehilangan kasih mula-mula. Mereka meninggalkan kasih mula-mula itu. Karena itu Tuhan sangat smart. Tuhan bijaksana ketika berkata, bukan hanya bertobatlah, berbalik arah, tapi lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nostalgia, ingat lagi, satu-satunya hal yang Anda boleh menoleh ke belakang untuk mengingatnya adalah kasih mula-mula. Ingat nggak dulu pertama kali melayani Yesus seperti apa sikap hatinya? Dulu pertama kali join saat teduh bersama contohnya. Gimana kita menunggu-nunggu untuk mendengar suara Allah? Atau ketika kita saat teduh pribadi di rumah, tiap pagi itu seperti aku itu mau minta tuntunan Tuhan. Sedesperate itu, serindu itu. Dan bagaimana waktu kita pelayanan itu kita mempersiapkan, rasanya wow, dapat kepercayaan. Pertama kali saya itu doa di depan orang, sekarang jadi hafalan. Bukan hanya sebagai hafalan, tapi sudah jadi
sudah jadi apa ya? Sudah jadi performa. Dulu enggak ya, wah rasanya itu kayak tegang gitu. Jadi menurut saya sih ada baiknya kita grogi. Bahaya orang yang berkata aku enggak grogi sama sekali. Sebenarnya grogi itu dari Tuhan juga. Membuat kita itu jadi berkata wow. Asal jangan sampai melumpuhkan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu sudah jadi biasa. Udah jadi hambar. Udah jadi kebal. Sedangkan orang baru coba lihat, wah kasih kepercayaan. Misalnya pelayanan asyir aja, wah kayak, bukan berarti pelayanan tertentu itu lebih besar, pelayanan asyir itu lebih biasa, enggak ya. Tapi saya tunjukkan lewat ilustrasi sederhana, kadang-kadang pelayanan yang dipandang lebih mudah aja, kalau orang itu hatinya penuh kasih mula-mula itu, excitednya itu rasanya, wow, aku mau ketemu jemaat, shalom, shalom. Let's be simple again. Tidak ada greater ministry or lesser ministry, tidak ada pelayanan lebih penting atau yang kurang penting. Yang penting bagi Tuhan adalah hati kita itu sungguh-sungguh. Ini bukan cuma ministry. Waktu dulu kita dapat kerja, gaji segitu rasanya, haleluya. Rasanya aku mau sungguh-sungguh, aku tidak mau mengecewakan bosku. Aku tidak harus memanfaatkan kesempatan ini, aku harus membuktikan kepada orang-orang di kantorku bahwa mereka bisa percaya kepadaku. Aku ini bisa diandalkan. Tapi sekarang jadi, masuk kantor jadi, bayaran cuma segitu. Lu kok tidak bersyukur seperti dulu? Sebenarnya masalahnya bukan gajinya menurut saya. Bukan suasana kantornya. Dulu suasana kantor juga seperti itu. Unda-undilah 11-12. Tapi karena Anda itu bersyukur, ini berkat dari Allah. Bahwa pekerjaan Anda adalah panggilan. Anda nggak pedulikan orang-orang di situ, sikut kiri, sikut kanan. Anda tetap bersuka cita melakukan semua pekerjaan Anda seolah-olah untuk Tuhan Yesus. Tapi ketika Anda kehilangan kasih mula-mula, yang Anda lihat mulai selokan-selokannya. Mau pergi ke kantor itu rasanya seperti mau ke neraka. Rasanya sudah hati itu tidak niat ke sana, berat, kerja lagi. So the problem bukanlah gaji, tapi hati. Dulu itu bisa membahagiakanmu, sekarang tidak cukup bagimu. Padahal kita gaya hidupnya ya masih begitu. Ya, naik pelan-pelan. Tapi mungkin hati kita sekarang sudah tidak lagi memuliakan Tuhan, jadi serakah. Apapun yang dulu itu kita syukuri, sekarang bagi kita, apaan tuh? Masa berkat cuma segitu? Bukan berkatnya yang ganti, hatinya yang berubah. Suami istri juga sama, berantem terus seperti Tom and Jerry. Dahulu waktu kejar, nggak pernah yang namanya lihat kelemahannya gimana, rasanya itu pakai tapal kuda yang lihat hanyalah kebaikannya. Tapi ketika kehilangan kasih mula-mula sama Tuhan, akhirnya juga kehilangan kasih kepada pasangannya. Karena Tuhan yang mempersatukan, kan kasih Yesus yang membuat suami istri bersatu. Bukankah fondasi keluarga yang bahagia itu adalah kasih Allah? Kasih Kristus. Sekarang pasangan kita jadi beban. Suami atau istri kita selalu kita keluhi. Lu kurang gitu, lu kurang gini. Selalu lihat dan selalu mencacat. Terus saja fokus pada kesalahannya. Sebenarnya pasangan Anda dari dulu ya mirip-mirip dengan sekarang. Ya dia tetap belajar, Anda juga. Tapi yang berubah drastis itu adalah Anda yang kehilangan kasih mula-mula. Pasangan Anda belajar terus dan bertumbuh pelan-pelan. Belajar dari pengalaman, bahkan dari kesalahan. Dia nggak perfect. Anda juga nggak perfect. Saya juga nggak perfect. Tapi sekarang kenapa kita yang mengeluh dan kita ngomel melulu? Pasangan kita ya tetap sama. Sama seperti kita masih bertumbuh. Masih belajar. Tapi kitanya yang berubah drastis. Kehilangan kasih mula-mula membuat kita berubah jadi orang. Dan Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Lama-lama digitukan, nggak akan tahan. Hubungan mana yang nggak runtuh? Kaki Dian itu artinya, berkat yang sudah kuberikan cuma-cuma sekarang itu bisa hilang loh.
kepercayaan itu bisa ditarik kembali. Karena kehilangan kasih mula-mula, kamu bisa jatuh. Dan waktu jatuh, sesuatu pasti akan runtuh. Mengambil kaki dianmu dari tempatnya berarti ada sesuatu yang tercabut dari hidupmu. Manusia kan begitu. Semuanya itu baik, tapi dia tidak bersyukur. Tapi sesuatu diambil dari dia, nggak perlu semua, salah satu aja. Lalu dia berkata, andai aku bisa kembali ke masa lalu. Kok dulu lebih enak dari hari ini? Dikasih kesehatan, kita tidak pernah mencari Tuhan. Waktu kita sakit, kita berkata, andaikan saya sehat, saya mau melayani Tuhan. Mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ayat 7 bunyinya, siapa bertelinga, dengarkan apa yang hendak dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Hari ini, lewat saat teduh bersama, Roh Kudus mau bicara kepada kita semua, agar kita tidak kehilangan kasih mula-mula. Kembali lakukan apa yang dulu kau lakukan. Perbaharui mezbahmu yang runtuh. Dan komitmen dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan nambah-nambahkan kasih sayangnya. Tuhan tidak bisa lebih mengasihi kita. Dia sudah cinta kita top-topnya. Cuman hati kita yang akan dicurahi kasih oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengasihi dia kembali. Dari sisi kita lah kasih mula-mula itu akan bertambah. Dari sisi Allah, kasihnya sudah sempurna, tidak bisa ditambah. Tapi hari ini, hatimu akan diperbaharui. Dan banyak orang akan dilawat oleh Tuhan Yesus. Kasih Yesus akan menjamah. 3 poin sini sebagai rangkuman kita. Bahaya kehilangan kasih mula-mula. Kenapa bahaya? 1, ketika kita kehilangan kasih mula-mula, kasih itu menurun. Turun dia. 2, iman melemah. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, iman kita pasti lemah. Karena iman kita lemah, 3, dosa pasti meningkat. Dulu kita lebih senang sekali bergaul dengan orang-orang yang merindukan sorga. Setelah kehilangan kasih mula-mula, kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang kerasan di dunia. Kayaknya kita lebih merasa relevan, lebih merasa partner sama mereka. Dulu kita senang dengan saudara seiman, sekarang kita jauhi mereka. Kita rasa lebih one page atau satu halaman dengan orang-orang fasik di luar sana. Make sense, masuk akal. Semuanya yang mereka lakukan lebih masuk akal, lebih bisa diterima daripada orang-orang Kristen yang dahulu membuatmu berapi-api. Dosa waktu meningkat, kitanya yang berubah. Bahaya kehilangan kasih mula-mula, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita yang sekarang tetap bersama dengan Yesus, jangan kehilangan kasih mula-mula ya. Jangan tinggalkan kasihmu pada Yesus untuk apapun yang dunia bisa tawarkan. Mari kita sama-sama menghampiri tata Tuhan. Sebab Tuhan sudah menunggu kita dari dulu. Setiap kita yang mundur, ayo maju lagi. Dan setiap kita yang sedang maju, mari kita ingatkan diri sendiri. Aku tidak akan melepaskan kasihku kepada Yesus untuk apapun di dunia ini. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih mula-mula dalam hatimu karena kasih setia Yesus. Pengurapan dari Allah Roh Kudus membuat hatimu berapi-api dan bersemangat lagi mengikut Tuhan seumur hidupmu. Dalam nama Yesus, amin.